Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di pagi hari yang barokah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga hari ini menjadi hari yang barokah, hari yang penuh dengan makna, hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, dan insya Allah besok lebih baik daripada hari ini. Itulah merupakan keuntungan buat kita. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita, terutama umat Islam, sedang mendapatkan ujian yang sangat berat. Oleh karenanya kita harus terus meningkatkan kesabaran dan keistiqomahan. Apapun yang terjadi, prinsip hidup kita seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, Aish kariman au mut syahidan. Aish kariman au mut syahidan. Hiduplah kamu sebagai orang yang mulia. Siapa yang mulia itu adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, beribadah kepada Allah, taat pada Allah, takwa kepada Allah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkan diri dari kemaksiatan, dekatkan diri kepada Allah. Sebab segala kehidupan di dunia nanti, segala sesuatunya tidak ada manfaat. Harta yang dibanggakan juga tidak ada manfaat. Anak yang dijadikan kebanggaan juga tidak ada manfaat. Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau hinakan diriku pada suatu hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Itulah yang harus kita perjuangkan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Karena hidup di dunia sekali, sementara, dan hanya sebentar saja. Apalagi kita kalau melihat penampilan sepertinya ya sudah tidak muda lagi lah. Lihat rambut sudah tua, sudah putih, lihat janggot sudah putih, dan termasuk saya. Tinggal hanya sebentar lagi, mau dijadikan apa hidup kita ini? Umur kita mau dimanfaatkan untuk apa? Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka nasihat Nabi, Aish kariman, hidup kamu sebagai manusia yang mulia. Aumut syahidan, atau kamu mati sebagai syahid. Syahid itu bermacam-macam. Ada orang yang mati syahid karena mencari ilmu.
Ada orang yang syahid karena memang berjuang fi sabilillah, membela agama Allah sampai dia syahid, terbunuh dalam membela agama Allah, menghadapi musuh yang jahat. Seperti sekarang yang sedang terjadi adalah saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Apa yang diperjuangkan oleh mereka? Satu, iman Islam. Yang kedua adalah kehormatan tanah suci, yang menjadi salah satu di antara tanah suci, apalagi lebih daripada itu, sebagai kiblat umat Islam yang pertama sebelum mengarah ke Masjidil Haram. Jadi hadirin rahimakumullah, perjuangan kita ini harus terus berlanjut. Yang muda, yang tua, yang kakek-kakek, bentuk perjuangan apa yang kita bisa buat? Kita tidak bisa berperang di Gaza, nggak bisa berperang di Palestina. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang berperang di Palestina untuk membela dan membangun kekuatan mereka. Minimal doa. Dan alhamdulillah setiap sholat subuh khususnya, bahkan kalau bisa setiap sholat 5 waktu sekarang dibaca kunut nazilah. Karena di mana umat Islam dalam keadaan sedang terpepet, dalam keadaan sedang darurat, di mana umat Islam sedang dihinakan, di situ kita harus membaca doa kunut nazilah. Hadirin rahimakumullah, tujuan orang-orang kafir berbuat seperti keadaan sekarang ini adalah untuk menghinakan umat Islam, untuk menghabiskan umat Islam, dan untuk melenyapkan agama Islam. Tapi insya Allah, kata Allah, za'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kapan waktunya kita akan diberikan kemenangan oleh Allah? Insya Allah pada waktunya bakal datang. Yang ditunggu oleh kita adalah kemenangan agama Islam, sedangkan yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi adalah Dajjal sebagai kazab kabir. Mereka sedang mempersiapkan dengan segala macam cara dan kekuatan penuh. Mereka bersatu semuanya untuk membangun kekuatan dan menghabiskan umat Islam. Karena musuh satu-satunya, bukan musuh yang paling kuat, tapi satu-satunya musuh bagi mereka adalah hanya umat Islam saja. Maka di mana saja umat Islam berada, senantiasa mereka akan membuat cara supaya dihinakan. Dan nanti ujung-ujungnya akan sampai ke Indonesia. Memang Indonesia dari dulu sudah digarap bagaimana supaya umat Islam ini rusak. Maka dikirimlah bukan dengan cara perang pakai militer, tetapi pakai cara pemahaman, liberalisasi, ya, dikembangkan, ditanamkan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang memang sudah diajar, dididik oleh mereka, dibawa ke negara mereka, dikasih beasiswa, dimanjakan hidupnya, dikenalkan dengan cara-cara berpikir mereka, dengan pluralisme, juga dengan sekularisme, dan disebarkan melalui media yang mereka miliki, sehingga terpecahlah umat Islam, dan termasuk di Indonesia. Itulah cara-cara mereka, sehingga umat Islam berperang dengan umat Islam sendiri. Sebab kata Zionis Yahudi, kita mempunyai senjata yang lebih hebat dibandingkan dengan bom nuklir. Apa? Yaitu adu domba. Belanda membuat politik namanya divide et impera, dan itu terus dikembangkan sampai sekarang dengan politik adu domba dan memecah belah. Maka sekte umat Islam pun begitu banyak, padahal Qur'annya sama. Kata mereka Tuhan yang disembahnya sama, Allah Subhanahu wa ta'ala, nabinya sama, tetapi sampai terpecah kepada 73 golongan. Nabi mengatakan, sataftariku ummati ila 73 firqatan. Umatku akan terpecah sampai 73 golongan. Yang satu adalah mereka yang memegang
akidah yang aku ada di sana, dan juga yang dipegang oleh Al-Khulafaur Rasyidin, yang 72 golongan itu adalah golongan-golongan yang sesat. Oleh karenanya hati-hati kita belajar juga, hati-hati kita ngaji, harus tahu sumbernya dari mana. Jangan sampai kita ngaji ujung-ujungnya sumbernya dari Yahudi. Siapa yang membuat sekte Syiah? Adalah Abdullah bin Saba, Yahudi yang mengaku beragama Nasrani, dan mereka membuat sekte Syiah tujuannya untuk memecah belah, berpura-pura mendukung Sayyidina Ali, memusuhi yang lain. Dan kemudian dibangun juga kaum Khawarij, mereka juga yang membuat. Dan termasuk di Indonesia akhirnya banyak sekte sekarang dengan alasan kebebasan, padahal kita umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang wajib diibadahi, la ilaha illallah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa risalah, yang mengajarkan kepada kita antara hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, menanamkan iman dengan segala perjuangannya. Tiba-tiba ada orang-orang yang jahat yang memang dibangun oleh Zionis Yahudi, yang dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tidak pernah ridho terhadap umat Islam, yang kata Allah, walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho selamanya. Dalam bahasa Arab, kalau harfun nafyin lan masuk ke dalam fi'il mudhari, berlaku untuk selamanya. Sampai kapan orang Yahudi tidak ridho? Selamanya. Walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa keadaan orang Yahudi tidak akan ridho selamanya kepada kalian, dan juga orang-orang Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian semua ikut dengan cara hidup mereka. Tidak perlu kita jadi Yahudi, dan memang tidak mau mereka kita jadi Yahudi, tapi otaknya, cara berpikirnya diajar oleh cara mereka. Kita tidak akan diakui. Jangan menghayal orang selain Yahudi akan menjadi Bani Israel, diakui sebagai bangsa mereka, enggak akan. Sebab mereka menjaga kemurnian darah mereka sebagai ras yang paling baik menurut pemahaman mereka. Tetapi banyak Yahudi pesek yang katanya bahkan Yahudi hidung membantu mereka, membantu Yahudi. Nah, kita sekarang bagaimana caranya berperang melawan Yahudi? Tidak usah ke sana, sebab kita tidak punya kemampuan. Mau mendaftarkan diri menjadi tentara Gaza juga nggak akan diterima, sebab ada syarat yang berat. Katanya harus hafal Quran, harus benar-benar disiplin, karena memang itu torekat yang diajarkan sebagai tentara untuk menjadi mujahid fisabilillah, untuk mencapai kemenangan. Sebagaimana dulu Mehmed Al-Fatih membangun kekuatan tentara, bukan sekedar diajar perang, tetapi batinnya juga mereka diajar, batinnya dibersihkan. Al-Quran harus hafal, harus waro, harus juhud, sampai katanya diuji, disuruh berangkat setelah mereka lulus sebagai seorang militer yang sudah hafal Quran, yang sudah diajar mendalam tentang iman, tentang akidah, disuruh berangkat ke hutan, dikasih perbekalan sampai perbekalan itu habis. Kalau mereka berani makanan yang ada di hutan tidak lulus, karena perutnya sudah ada barang yang haram. Sampai seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Pantas kata Nabi, Konstantinopel akan direbut oleh panglima terbaik dan tentara terbaik. Demikian katanya tentara Gaza untuk melawan orang-orang Israel. Israel kalau menurut perhitungan militer terkuat di dunia dan didukung oleh Amerika terutama, kemudian oleh Inggris dan Perancis. Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan itu? Kalau melihat hitungan biaya militer, dana untuk militer, Rusia oleh Amerika saja kalah. Ini didukung oleh semuanya. Itu Rusia yang begitu kuat. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang
Mereka bahkan katanya sudah dirundung rasa takut yang luar biasa. Mungkin itu salah satu di antara doa-doa seluruh umat Islam yang ada di dunia. Karena Allah bisa mengalahkan musuh-musuh, sekalipun dengan kekuatan senjata yang hebat, mereka akan diberi rasa takut yang mendalam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kuatkan terus doa kita supaya mereka diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, dan kemenangan. Sebab begitu mereka kalah, umat Islam dijebean. Umat Islam eleh, keok, itu bisa nanaon. Gitu nanti, itu secara psikologi. Makanya bagaimana perjuangan kita sekarang? Kuatnya mereka salah satunya adalah dengan ekonomi. Tumbangkan ekonomi mereka, boykot semuanya. Sekalipun sekarang sudah mulai hampir berguguran, dan mereka menjual harga dengan harga yang murah, diskon katanya lebih dari 50%, baru diskon 50%, andaikan diskon 100%, enggak usah dibeli. Dikasih produk mereka jangan diterima, haram. Sebab minum dari produk mereka sama dengan minum darah umat Islam. Makan makanan buatan mereka sama dengan makan daging umat Islam. Begitu prinsip kita, baru umat Islam akan menang kalau semuanya paham mengerti masalah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang perang itu berat. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Asya an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Kamu merasa makruh, tidak suka terhadap sesuatu, tapi ingat, itu lebih baik buat kamu. Kalau mereka tidak nyaman dengan dibom, mereka sampai mati syahid fisabilillah. Ada umat Islam katanya merasa sempit, susah kita mencari makanan, mencari kebutuhan hidup, karena ini diboykot, ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang lebih menderita dibandingkan dengan mereka? Tidak dapat pasokan air, tidak dapat pengiriman makanan, yang sakit tidak bisa berobat, yang patah tulang tidak bisa diperbaiki, yang lapar gak punya makanan, rumah hancur. Kita sekarang kan enak. Siapa yang kekurangan makanan di antara kita? Sampai bapak-bapak, perasaan dan hati saya terganggu setiap saya makan kenyang. Ya Allah, kita bisa makan enak, minum segar, tidur nyenyak, duduk enak, bisa canda, bisa tawa, dan sebagainya. Sedangkan saudara-saudara kita di sana hidup penderitaan, dengan penderitaan 24 jam setiap hari, siang dan malam, dan mereka tidak pernah tenang. Bukan hanya saat sekarang saja, sudah lama, dari sejak Palestina dikuasai oleh Zionis Yahudi. Saya sudah 2 kali ke Palestina, dan saya pernah sampai ke jalur tepi barat. Jauh banget mereka di Palestina, dipelototin oleh polisi. Tapi sementara di tempat mereka, didukung oleh dunia, hidupnya aman, hidupnya nyaman, mewah, gedung-gedung begitu tinggi. Ya Allah, jauh banget. Inilah perjuangan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kuatkan hati, terus berdoa, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti. Kasih tahu kepada teman kita, kasih tahu kepada sahabat kita, kasih tahu kepada keluarga kita terutama, sabar, lihat mana makanan buatan Yahudi, mana minuman buatan mereka, mana produk mereka, jauhkan dari sekarang. Insya Allah dengan cara seperti itu mereka akan menjadi lemah. Itulah bukti partisipasi kita dalam perjuangan membela umat Islam. Karena yang harus diperjuangkan dan harus diperlihatkan adalah bagi kita sekarang ukhuwah, umat Islam yang tidak peduli terhadap saudaranya yang lain, yang sedang disakiti, diragukan imannya. Rasulullah dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum
tidak beriman salah seorang di antara hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia cinta kepada saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi mulai saat ini dan seterusnya istiqomah, bukan hanya sekarang saja, tetapi terus sampai kapanpun juga, karena Allah mengatakan bahwa walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridho selamanya Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti cara hidup mereka. Kalau mereka tidak ridho selamanya, kita juga harus selamanya istiqomah. Yang sedih, negara-negara Islam termasuk Saudi Arabia membuat hubungan normalisasi dengan Israel. Apa sebabnya? Memang cara hidup mereka sudah diajar oleh cara-cara hidup Yahudi, cara berpikirnya liberal, cara hidupnya dengan poya-poyanya dan sebagainya. Tapi tidak aneh, bapak-bapak, ibu-ibu, Saudi Arabia memang didirikan oleh Inggris, mendekati siapa? King Abdul Aziz yang saat itu baru menjadi penguasa di Riyadh, dikasih biaya setiap bulannya sekian juta dolar untuk membangun kekuatan militer, sampai akhirnya bisa menumbangkan Syekh Syarif yang ada di Mekah sebagai gubernur Mekah, yang akhirnya terusir ke Jordan. Didirikannya oleh Zionis juga, didirikannya oleh Inggris. Makanya sekarang menjadi anjingnya Amerika itu Saudi Arabia. Hanya dikasih nama saja label negara Islam, tetapi secara politik mereka diperkuat oleh Amerika, oleh Inggris dan sebagainya, oleh segala sekutu-sekutunya. Jadi saja ketika umat Islam sekarang sedang membela kehormatan iman Islam dan tanah sucinya, Saudi Arabia ngejedog. Tahu bapak-bapak ibu ngejedog? Ngejedog wae. Bahkan katanya sampai rudal dari Yaman untuk menuju Israel dihadang di tengah jalan supaya tidak sampai ke Israel. Ingin membuktikan, nih jasaku untuk membantu mereka. Jadi jangan aneh. Nah, kita sekarang bagaimana? Siapa yang akan bisa diandalkan? Enggak ada manusia yang diandalkan kecuali mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita mendapatkan kekuatan? Allah memberikan jaminan. Kata Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah bisa berbuat apa saja. Dan insya Allah satu saat kemenangan akan ada pada umat Islam. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah. Nasru minallah wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, makanya tetap kita istiqomah, kuatkan iman, bersihkan hati, sucikan diri kita, dekatkan diri kepada Allah, jauhkan diri dari maksiat, jauhkan diri dari segala barang-barang yang haram dalam diri kita. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, cara pandang, pergaulan dan sebagainya, supaya hati kita semakin dekat dengan Allah dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita perjuangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita dalam hidup ini, Nabi mengatakan tadi, ish kariman au mut syahidan, hidup kamu menjadi orang yang mulia, aumut syahidan, atau kamu mati syahid. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam hidup di dunia, dalam ibadah kepada Allah, dalam salat, dalam wirid, dalam zikir, baca Quran dan sebagainya,
ujung-ujungnya kita mati dalam keadaan syahid fisabilillah, insyaallah. Mudah-mudahan. Makanya tetap tanamkan kesetiaan kita kepada Allah, kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang ada di sisi Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka apapun yang terjadi, hanya Islam yang harus kita bela. Jangan membela yang lain. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, hanya agama Islam. Itu akidah kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang memilih agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, selamanya tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang hadir di sini, kita diberikan hidayah untuk memilih agama Islam, diberikan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan dan kekuatan Allah, nggak akan bisa kita seperti sekarang ini. Karena hidayah taufik hanya milik Allah, hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, yang menempatkan perintah Allah di atas segala-galanya seberat apapun. Menghadapi Raja Namruz yang kafir sampai dilemparkan kepada api Namruz. Dipanggil oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang paling disayang, yang didambakan, yang dicita-citakan, yang diharapkan, disembelih, dikorbankan. Tetapi bapaknya tidak bisa mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh sebelumnya, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, yang berdakwah setiap hari, hidup di kalangan mereka selama 950 tahun. Anaknya si Kan'an tidak bisa ikut agama Nabi Nuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai paman yang ketemu setiap hari, bahkan yang menyambut kelahiran Nabi, yaitu Abu Lahab. Beliau, Abu Lahab, tidak bisa masuk Islam. Abu Jahal selalu ngintip kehidupan Nabi, dan dia mengatakan Nabi itu benar, apa yang dikatakan bagus, tapi tidak bisa menerima iman Islam. Matinya su'ul khotimah. Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, dipelihara oleh Fir'aun dari kecil sampai menjadi dewasa, dibanggakan oleh Fir'aun. Tetapi Fir'aun tidak bisa ikut Nabi Musa. Begitu mahalnya hidayah taufik. Belum tentu orang ketemu orang baik bisa menjadi baik kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi syariat memang kita harus hidup dalam lingkungan yang baik. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Kita sudah diberikan oleh Allah iman Islam dari kecil, dan berkembang terus sampai saat ini iman. Istiqomah sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, lepasnya nyawa dari jasad kita, tetap iman terbawa oleh kita. Itu namanya husnul khotimah. Dan itu tidak gampang kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Tinggal beberapa menit lagi. Wal maqalatur rabi'ah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kawakibu amanun li ahli sama. Kata Nabi, bintang-bintang itu merupakan pengaman untuk penduduk langit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan ini bukan hanya di dunia ini saja.
Ada kehidupan di langit yang kita tidak tahu. Sampai Nabi bersabda dalam satu hadis, ar-rahimuna yarhamuhumullahu, orang-orang yang mempunyai rasa rahmat, cinta, sayang kepada hamba-hamba Allah akan dikasih sayangi oleh Allah. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangi oleh kamu setiap apa yang ada di bumi. Manusia yang berakal, hewan yang tidak berakal. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Makhluk-makhluk yang ada di langit nanti juga sayang kepada kamu. Berarti ada tuh, hanya kita tidak tahu. Yang jelas para malaikat, orang-orang yang sudah meninggal dunia di kalangan para nabi dan rasul ada di langit. Maka Nabi bertemu dalam setiap lapisan langit, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit tuh, setiap lapisan. Nabi mengatakan al-kawakibu amanun di ahli sama. Langit, bintang-bintang merupakan pengaman bagi penduduk langit. Faizan tasarot ay tafarraqatil kawakib, apabila bintang-bintang itu sudah berserakan, satu saat nanti kiamat ini akan berbenturan semuanya. Sudah tidak ada lagi keseimbangan. Dunia sudah tidak berputar pada porosnya lagi. Matahari, bulan dan semua benda-benda langit sudah tidak berputar pada porosnya lagi. Masing-masing bertabrakan semuanya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila dunia sudah digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, yang luar biasa, nanti bakal terjadi. Dan menurut hitungan waktu, menurut Allah sebentar. Tinggal sebentar lagi. Sekarang ini sudah akhir zaman menuju kiamat kubro. Kapan kiamat kubro? Sudah mulai dekat waktunya sejak Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Itu sudah akhir zaman. Maka Nabi SAW saat diutus menjadi Rasul, beliau pun menangis. Apa sebabnya? Ditanya oleh sahabat. Kata Nabi, kiamat sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sekarang sudah bermunculan. Tinggal menunggu tanda-tanda yang sangat besar. Terbitnya matahari sebelah timur belum terjadi, tapi sebentar lagi. Dajjal yang akan keluar tinggal sebentar lagi. Di mana Dajjal itu membawa fitnah yang sangat berat. Hampir tidak ada orang ketemu dengan Dajjal kecuali mereka pasti bisa kufur. Sebab Dajjal dianggap sebagai Tuhan. Itulah katanya Mesias menurut Yahudi yang ditunggu-tunggu, padahal maksudnya adalah Dajjal. Dan Dajjal sekarang sudah sebentar lagi bakal keluar. Dajjal itu masih ada enggak? Masih ada. Menurut satu pendapat, Dajjal itu adalah Musa Samiri yang membuat patung sapi yang membangkang kepada Nabi Musa. Bani Israel juga itu, Musa Samiri. Sebab katanya Musa Samiri sebagai orang yang terkenal, tapi kematiannya enggak diceritakan, dan tidak ada cerita kematiannya. Sebab tiba-tiba menghilang. Kanal qada'u, apabila bintang-bintang sudah berserakan, kanal qada, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kiamat ala ahli samai, bagi penduduk langit, minal infitari, seperti terbelahnya alam ini, wa tayyi wa mautil malaikati fiha, dunia atau alam semesta sudah dilipat, sudah dipertemukan satu dengan yang lain, sudah dibenturkan
sudah hancur lebur, maka itu juga termasuk waktunya kematian para malaikat. Kan malaikat nanti bakal mati semua. Pada tiupan sangkakala yang pertama, seluruh manusia mati. Yang hidup semua pasti bakal mati, dan termasuk para malaikat. Katanya sebagian pendapat ada yang dikecualikan illa mayyasha, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Tapi satu pendapat semua bakal mati kecuali malaikat Izrail yang terakhir dicabut nyawanya. Setelah itu dihidupkan kembali, diberi tugas oleh Allah untuk meniup trompet yang kedua, maka hiduplah seluruh manusia. Seluruh makhluk termasuk para malaikat bangkit. Itu disebut yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Bagaimana manusia bisa bangkit? Apa rohnya saja? Semua lahir dan batin. Jasad kita bakal hidup lagi seperti kita hidup sekarang, hanya dalam ukuran yang berbeda dan juga di alam yang berbeda. Nanti sudah alam kiamat. Di mana itu mahsyar? Satu pendapat, mahsyar ini adalah di dunia yang diratakan oleh Allah. Di situ manusia akan berdesak-desakan. Matahari begitu dekat di atas kepala kita. Di situ manusia dalam keadaan bingung. Malaikat pun tidak bisa menolong. Para nabi dan rasul sebelum dibuka syafaatul uzma, tidak ada yang berdaya untuk menolong umatnya, kecuali nanti setelah manusia, setelah Kangjeng Nabi diberikan izin untuk memberikan syafaatul uzma. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita pertolongan. Maka jaga iman pada Allah, iman pada Rasulullah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, perbanyak sholawat supaya kita mendapatkan syafaat di akhir zaman dari Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab saat itu huru haranya sangat dahsyat, tidak ada makhluk yang tidak takut, semua mengerikan. Kita akan disuruh berdiri selama ribuan tahun, tidak berbusana, tidak pakai celana, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, panas, haus, nggak ada yang menyediakan makanan dan minuman kecuali mereka yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara mereka yang mendapatkan naungan Allah adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Itu satu di antaranya. Tapi nomor satu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Bagaimana kalau pemimpin yang tidak adil? Itu sebaliknya, panghelan bebaskan karena neraka. Kalau nggak adil. Tapi yang adil, mereka bahkan di padang mahsyar pun akan mendapatkan naungan. Yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa ahlu baiti, dan keluargaku, zurriyati, yaitu darah dagingku, keturunanku, anak cucuku, amanun li ummati, menjadi pengaman untuk umatku. Ini jaminan dari Rasulullah nih. Zurriyati amanun li ummati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dari zaman kemerdekaan, dari zaman sebelum kemerdekaan, para habaib datang ke Indonesia. Ada yang dari berbagai macam negara, ada yang dari Yaman, ada yang dari Turki, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Mesir dan sebagainya, pada datang ke sini. Saya masih kenal dengan anak yang di sini dari Empang, dari keluarga Alaidrus. Bapak saya ahli Yaman, datang ke Indonesia, disuruh berjuang di Indonesia. Tapi sekarang bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya sangat dekat. Dari zaman Turki Utsmani dikirim Sunan Malik Ibrahim oleh Sunan Majid kata mereka. Untuk apa? Untuk membela umat Islam. Zaman sekarang banyak orang yang mengkriminalisasi,
di pojokan, dihina, Arab dibilang onta dan sebagainya. Kurang ajar itu. Jaminan dari Rasulullah bahwa darahku tidak akan putus sampai hari kiamat. Kalau ada mereka yang tidak percaya hanya sekedar pendekatan sejarah, saya tidak peduli bagaimana menurut rekayasa sejarah, tapi saya memegang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka di mana saja pergerakan umat Islam, di situ ada cucu Nabi, dan termasuk di Indonesia sekarang nih, mereka yang terus istiqomah rajin membela kehormatan bangsa dan negara, terutama umat Islam. Habib Rizik tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan duit, tidak mengharapkan diberi, dan terus berjuang lahir dan batin untuk membela agama Islam, untuk membela NKRI. Bahkan dia tidak korupsi, dia tidak membunuh, dia tidak mengharapkan dikasih duit, enggak. Yang korupsi siapa? Yang membunuh siapa? Yang culas siapa? Kenapa dia yang jadi salahkan? Kan aneh gitu ya. Ini jaminan dari Nabi. Wa itrati, di sini dikatakan wa ahli baiti, itrati, keluargaku, keturunanku, darah dagingku akan menjadi pengaman untuk umatku. Siapa umat Rasulullah? Siapa saja yang iman kepada Rasulullah, tidak peduli bangsa mana, termasuk kita di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam bangsa. Ada Sunda, Jawa, apalagi Padang, Palembang, Melayu, sampai ke Irian di sana. Yang bodas, yang hitam, anu hidung, semua umat Rasulullah. Dari Afrika, dari mana-mana pun, umatku, ahli baiti akan menjadi pengaman bagi umatku. Fa iza zala ahlu baiti kana al-qadau ala ummati ay zuhurul bid'ah. Apabila zuriyahku, apabila anak cucu keturunanku sudah goyang, sudah rusak. Ada nggak sekarang yang rusak? Ada, bukan tidak ada. Bahkan dalam berita kemarin kan ada kananya grup band dari Inggris, Coldplay atau apa namanya. Itu juga ada yang bermarga dari marga Habib yang ikut hadir di situ. Di mana Coldplay itu adalah grup penyanyi yang membela, yang suka mempromosikan LGBT. Ditolak oleh umat Islam, dikasih izin ku penguasa anu goblok, yang gak ada gunanya untuk bangsa, yang gak ada gunanya untuk umat, tidak bisa, tidak akan membawa kemajuan bangsa, tidak akan membantu NKRI, enggak, tidak akan membangkitkan ekonomi, enggak, hanya sekedar ingin mendapatkan pujian saja dari Zionis Yahudi. Makanya dihadirkan tuh ke sini. Ingin dinilai itu Indonesia moderat, Indonesia demokrasi dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, buat apa kita mendapatkan pujian-pujian seperti itu? Negara, bangsa sengsara. Buat apa? Fa iza zala ahlu baiti kana al-qada. Apabila umatku sudah apabila ahli baitku sudah mulai goncang, sudah mulai membelok, maka terjadi bid'ah wa ghalabatul ahwa, dan penguasaan hawa nafsu, wa ikhtilafil aqaid, dan perbedaan-perbedaan akidah, wa zuhuri Rum wa ghairiha, dan menangnya tentara Rum dan sebagainya. Wa ana amanun li ashabi, dan aku akan menjadi pengaman untuk sahabat-sahabatku. Fa idza zahabtu aymutu kanal qadu ala ashabi. Apabila aku sudah mati, terjadi goncangan pada sahabatku. Benar. Rasulullah meninggal dunia, ikhtilaf terjadi. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Bagaimana kalau ulama meninggal dunia? Juga sama.
Ulama meninggal dunia, terjadi itu ada kegoncangan. Jangankan ulama, orang tua meninggal dunia, anak bisa berpecah belah. Dulu ketika ada orang tua damai, saling menghargai. Begitu orang tuanya meninggal dunia, itu sudah berbeda keadaan. Kanal qadau ala ashabi, maka terjadi fitnah terhadap sahabat-sahabatku, wal hurub, terjadi juga peperangan, wartidadu min manirtadda, dan juga ada di antara yang murtad, waqtilafil qulub, dan juga hati bermacam-macam. Ada enggak yang murtad setelah zaman Nabi? Ada, salah satunya Musailamah al-Kadzab. Diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Siapa? Itu kan zaman sahabat. Sampai akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada orang-orang yang mengikuti dan mendukung Musailamah al-Kadzab, mengajarkan kekufuran, sebab kata dia, sekarang Muhammad sudah mati, maka segala aturan sudah berbeda, sudah berubah. Yang pertama kali untuk menarik masyarakat, orang-orang yang setia kepada Musailamah al-Kadzab tidak diwajibkan bayar zakat. Akhirnya banyak yang ikut. Apa sebabnya? Sekarang tidak bayar zakat lagi, jadi kita tidak usah dibebani, didukung tuh Musailamah al-Kadzab. Akhirnya mereka punya pengikut yang banyak, sampai terjadi perang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah mereka bisa ditumpas dan dikalahkan. Benar kata Nabi, apabila aku sudah meninggal dunia, maka akan terjadi gejolak, peristiwa yang besar terhadap sahabat-sahabatku. Wal jibalu amanun li ahlil ard, dan gunung-gunung akan menjadi pengaman bagi penduduk dunia. Fa iza zahabat, apabila gunung sudah rusak, kanal qadau ala ahlil ard, maka akan terjadi kerusakan pada penduduk-penduduk dunia ini. Kan gunung itu sebut paku bumi. Dalam cerita katanya dunia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bulat tadinya, tidak ada gunungnya. Begitu berputar goncang, maka dimunculkanlah gunung yang pertama, yaitu Jabal Abi Qubais. Dan disitulah perkampungan pertama manusia. Maka Mekah disebut Ummul Qura, ibunya seluruh perkampungan. Setelah itu muncullah gunung-gunung yang lain, termasuk kalau di Bogor ada Gunung Salak. Dunia menjadi aman sebab gunung menjadi paku dunia. Apabila gunung sudah rusak, maka bencana terjadi di mana-mana. Benar sekarang. Gunungnya dirusak, banjirnya di kota. Gunungnya dirusak, perbedaan iklim terjadi. Itu terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya harusnya kalau melihat konteks hadis ini, dijaga gunung juga, dipelihara itu alam, jangan dirusak. Yang sedih di Indonesia, semua rusak. Gunung nggak dijaga, pada dibakarin sekarang hutannya. Sungai rusak, sampah berserakan di mana-mana. Itu tanda lemahnya iman. Sebab Nabi dalam satu hadis mengatakan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 77 cabang. Ulaha la ilaha illallah. Yang pertama, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan serendah-rendahnya iman, membuang gangguan dari jalan. Dan di antara cabang iman adalah akhlak. Diterangkan di dalam kitab Al-Futuhatul Madaniyah, salah satu di antara akhlak itu adalah wa'amilul asjar wal ahjar bi ghairi fudulin. Silahkan kamu pergunakan semua tanaman-tanaman dan juga batu-batuan, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh dimanfaatkan, boleh dipakai, tapi jangan berlebihan. Sebab nantinya akan menuju kepada kerusakan. Tapi di Indonesia itulah yang terjadi, maka terjadi bencana di mana-mana. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya, dan Allah memanjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.